Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Selamat sore semuanya, yang terhormat Dekan Williams, Fakultas, Staf, dan Alumni, dan seluruh Angkatan 2020. Selamat. Congratulations to our parents, friends, and loved ones, without whom today would not be as special, as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat untuk orang tua, teman, dan orang yang kita cintai. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa hari ini. Karena hari ini adalah hari pencapaian kita yang harus kita hargai bersama. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, said public health professional? Izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kalian ketika kalian masih kecil dan ditanya apa yang kamu lakukan? Kamu berkata, ahli kesehatan masyarakat profesional? Me neither. Yet we end up here. Aku juga tidak, namun kita berakhir di sini. I would never forget the first day of orientation at this school. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi di sekolah ini. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat, so no one would know that I was there. Saya makan siang di kamar mandi dengan kaki saya di kursi toilet sehingga tidak ada satupun yang tahu bahwa saya ada di sana. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee breaks. Saat itu, saya sangat takut dengan apapun, apalagi saat istirahat. I was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. Saya sangat gugup karena harus melakukan obrolan ringan ini. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya takut mengatakan sesuatu yang salah. I was afraid of being seen different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear, without even need to tell anyone what I believe in. Saya takut terlihat berbeda. Bahkan dengan hanya menggunakan hijab ini, hal itu membuat identitas saya sangat jelas, tanpa perlu memberitahu siapapun tentang kepercayaan saya. I had seen a lot of news around Islamophobia, and it concerned me. Saya telah melihat berita seputar Islamofobia dan itu menyangkut saya. However, it was just my second week at school when my perception began to change. Namun, itu baru minggu kedua saya di sekolah ketika persepsi saya mulai berubah. I found a praying room downstairs. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. Saya menemukan ruang sholat di lantai bawah. Anehnya, Harvard memberi kita musola yang sangat nyaman serta kelengkapan segala sesuatu untuk kebutuhan beribadah. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Apa yang membuatnya lebih istimewa itu adalah ketika teman Yahudi saya menunjukkan sebuah ruang karena dia melihat saya beribadah dalam keadaan darurat tangga. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Kesetaraan, inklusivitas, persatuan. Saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk mempelajari semuanya. Tapi di sini, little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang-orang di dalamnya telah menjadi rumah baru bagi saya.
10.000 mil jauhnya dari tempat asli saya. Albeit slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Mama has always been the one who inspires me. Meski perlahan, saya kembali menjadi orang yang sangat percaya diri. Ibu saya telah membesarkan saya. Mama selalu menjadi orang yang sangat menginspirasiku. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Dia anak bungsu dari 11 bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh petani di sebuah pedesaan Pulau Sumatera di Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah pada waktu itu. Kakak-kakaknya bekerja sangat keras agar mama saya bisa ke perguruan tinggi, dan dia tidak menerima begitu saja. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. Ketika saya masih kecil, mama mengajari saya pelajaran penting dalam hidup. Bermimpilah setinggi-tingginya karena satu-satunya batasan adalah pikiran kita. That is what keeps her going through the tough times. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. Itulah yang membuatnya bertahan melewati masa-masa sulit. Meski kurang mampu, Mama telah membesarkan ketiga anak, semuanya menyelesaikan gelar masternya. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. Nilai yang Mama ajarkan kepada saya terus bergema sepanjang hidup saya. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Dia telah membesarkan saya menjadi seorang mahasiswa di sebuah kota kecil di Indonesia sebagai lulusan dari sekolah terbaik kesehatan masyarakat di dunia. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey. Namun, saya tidak akan berhenti di sini. Hari ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. And I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Dan saya mendorong Anda semua untuk berjanji bahwa kami tidak akan menghentikan diri kita untuk hidup lebih tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan berdampak pada dunia melalui kesehatan masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations to come. Kesehatan masyarakat memberi kita hak istimewa untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang dan meningkatkan kesehatan dan umur panjang dari generasi ke generasi yang akan datang. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat kita dapat melihat sekarang seluruh negara telah melupakan perbedaan mereka dan menyatukan sumber daya mereka. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Di bawah berita utama virus corona yang suram dan dramatis ini, ada banyak cerita tentang kolaborasi dan dedikasi. At this time of crisis, we realize that no matter how privileged we are, or no matter where we come from, we are exposed to the same risk that only through helping each other, we will survive. Pada saat krisis ini, kami menyadari bahwa tidak peduli seberapa istimewa kita, atau tidak peduli dari mana kita berasal, kita menghadapi risiko yang sama, bahwa hanya dengan saling membantu, kita akan bertahan.
For a moment, people are united through public health efforts despite the difference in ethnicity, nationality, or spirituality. Untuk sesaat, orang dipersatukan melalui upaya kesehatan masyarakat, meskipun ada perbedaan etnis, kebangsaan, dan spiritualitas. My sisters and brothers, you have chosen to be here today because you are called to serve, to dignify the lives of people you've never even met or you may never ever meet. Saudara-saudaraku, kalian telah memilih untuk berada di sini, hari ini. Itu merupakan sebuah panggilan untuk melayani, untuk memuliakan kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah kita temui atau mungkin tidak akan pernah kita temui. So, let me change the question. How many of you, now that you finished Harvard, will proudly say, I'm glad to be a public health professional? Jadi, izinkan saya mengubah pertanyaannya. Berapa banyak dari kalian sekarang kalian sudah lulus dari Harvard dengan bangga akan mengatakan, saya bangga menjadi kesehatan masyarakat profesional. Class of 2020, welcome to the often exciting, sometimes exhausting, rarely appreciated, but always important world of public health. Thank you. Kelas 2020, selamat datang dalam sesuatu yang menyenangkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai, tapi selalu penting, yaitu kesehatan masyarakat. Terima kasih.